Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pada saya, yaitu pemaparan tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf atau ilinea adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Kemudian ada batasan paragraf, ada 2 poin. Yang pertama, satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Menurut Venoza tahun 2015 halaman 165. Yang kedua, poin kedua, bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan beberapa kalimat dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. Menurut Sujito tahun 1994 halaman 3. Oke, gitu aja teman-teman. Pemaparan selanjutnya akan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Agustina. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai struktur paragraf. Dalam sebuah paragraf terdiri dari 2 kalimat, yaitu kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Apa itu kalimat topik dan kalimat penjelas? Kalimat topik adalah kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea. Sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama alinea atau ide utama yang ada dalam paragraf. Nah, untuk mendapatkan paragraf yang baik, maka kita perlu memperhatikan hal-hal di antaranya. Yang pertama, kita harus memperhatikan posisi atau kedudukan paragraf. Yang kedua, batasan paragrafnya. Ketiga, kegunaan paragraf. Keempat, unsur-unsur paragraf. Dan yang kelima adalah struktur paragrafnya. Hal pertama yang harus diperhatikan tadi adalah mengenai posisi atau kedudukan paragraf. Dalam sebuah karangan ini dibangun oleh beberapa bab, dan bab-bab yang mengandung ide dibangun lagi oleh beberapa anak bab. Anak bab dibangun lagi oleh beberapa paragraf. Jadi, kedudukan atau posisi paragraf ini sebagai pembangun dari anak bab itu sendiri, atau secara tidak langsung sebagai pembangun dari karangan itu sendiri. Nah, dapat dikatakan pula bahwa paragraf ini adalah satuan terkecil dalam sebuah karangan. Dan di bawah paragraf tidak ada lagi satuan terkecil yang dapat mengungkapkan gagasan secara utuh, logis, lengkap, dan jelas seperti paragraf. Yang harus diperhatikan adalah mengenai batasan paragraf. Menurut beberapa pendapat, yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, batasan paragraf ini biasanya diawali dengan garis baru. Sedangkan menurut De Jiangji, batasan paragraf ini biasanya diberi huruf atau angka Arab. Yang harus diperhatikan adalah mengenai kegunaan paragraf. Paragraf memiliki beberapa kegunaan, diantaranya yang pertama, sebagai fragmen ide pokok atau gagasan keseluruhan paragraf. Fragmen adalah cuplikan sebuah cerita. Yang kedua, sebagai alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan juga sebagai penutup. Hal keempat yang harus diperhatikan adalah mengenai unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ini dapat membangun sebuah paragraf menjadi paragraf yang dapat tersusun dengan logis dan sistematis. Unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama, adanya transisi. Yang kedua, kalimat topik.
ketiga kalimat pengembang, dan yang keempat kalimat penegas atau kalimat pendukung. Dan hal kelima yang harus diperhatikan adalah mengenai struktur paragraf. Struktur paragraf dapat dibagi menjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Anissa Abelita. Terima kasih. Saya Anissa Abelita. Selanjutnya, persyaratan paragraf yang baik. Berikut ini beberapa syarat-syarat paragraf, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan panjang paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama. Dengan arti lain, semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran atau paralelisme. Yang ketiga, kelengkapan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Dan yang keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal: 1. Penyusunan kalimat topik, 2. Penonjolan kalimat topik dalam paragraf, 3. Pengembangan detail-detail penjelas yang tepat, dan yang keempat, penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekarini Susilowati. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang pola pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu klimaks dan antiklimaks. Klimaks berisi gagasan cerita yang menuju tahap puncak. Bisa pula dikatakan sebagai permasalahan cerita yang akhirnya menjadi puncak konflik cerita tersebut. Sedangkan antiklimaks, di mana konflik sudah berada di puncak, kemudian berangsur reda. Dapat diartikan bahwa tahap antiklimaks ini adalah penurunan masalah. Yang kedua, sudut pandang. Pola pengembangan paragraf sudut pandang didasarkan pada tempat penulis dari sebuah teks tersebut. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama berarti penulis menempatkan diri sebagai pemeran utama dalam sebuah tulisan. Ditandai dengan kata aku atau saya. Sementara sudut pandang orang ketiga ditandai dengan nama seseorang sebagai tokoh utama. Yang ketiga, perbandingan dan pertentangan. Pola paragraf perbandingan dan pertentangan berisi upaya pengamatan dua buah benda atau lebih. Dalam hal perbandingan benda, berarti benda-benda tersebut diamati persamaannya. Sementara dalam hal pertentangan, berarti menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada pada benda-benda tersebut. Yang keempat yaitu analogi. Bila ada pola pengembangan paragraf, perbandingan, dan pertentangan,
maka ada pula pola paragraf analogi. Analogi merupakan objek yang memiliki banyak kesamaan dengan objek lain. Yang kelima yaitu contoh. Pola paragraf yang satu ini berupaya untuk memberi penegasan dan penjelasan dari teks paragraf sebelumnya. Adanya pola paragraf contoh membuat pembaca mudah memahami maksud paragraf tersebut. Contoh bisa pula berupa perumpamaan agar semakin mudah dipahami. Yang keenam, pola klausalitas. Dalam pola ini terdiri dari sebab dan akibat. Yang menjadi gagasan utama disebut dengan sebab, sedangkan rincian dari gagasan utama tersebut dinamakan akibat. Akan tetapi, seiring berkembangnya karangan, susunan tersebut bisa terbalik, yaitu akibat sebagai gagasan utama dan sebab menjadi rinciannya. Hal tersebut tidak menjadi masalah, asalkan keduanya saling berkesinambungan. Yang ketujuh yaitu generalisasi. Selain sebab akibat, pola pengembangan paragraf bisa memiliki penjelasan umum khusus, atau sebaliknya. Dalam hal ini, pola paragraf disebut dengan pola generalisasi. Dalam pola ini, paragraf bisa diawali dengan hal yang bersifat umum, kemudian dirinci dengan hal-hal yang bersifat khusus sebagai penjelas. Bisa pula sebaliknya. Yang kedelapan yaitu klasifikasi. Berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan akan disatukan dalam satu kategori. Itulah makna dari pola paragraf klasifikasi. Dengan begitu, hal yang berkategori sama berada dalam satu kesatuan. Pengelompokan tersebut dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami maksud dan gagasan pokok paragraf tersebut, yaitu definisi luas. Pola pengembangan paragraf yang satu ini berisi uraian gagasan yang memiliki kontroversi. Uraian tersebut berupa penjelasan rinci dari gagasan pokok paragraf, sehingga gagasan tak lagi abstrak dan mudah dipahami oleh pembaca. Pada paragraf jenis ini, biasanya gagasan pokok terletak di awal, kemudian diikuti dengan penjelasan-penjelasan. Penjelasan tersebutlah yang disebut dengan definisi luas. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari kelas Manajemen 1. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah teman saya paparkan mengenai penjelasan paragraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf. Berikut ini terdapat beberapa jenis paragraf, terdiri atas berdasarkan posisi kalimat topiknya. Kalimat yang bersih gagasan utama paragraf adalah kalimat topik. Karena bersih gagasan utama itulah keberadaan kalimat topik dan letak posisinya dalam paragraf menjadi penting. Posisi kalimat topik di dalam paragraf yang akan berisi warna sendiri bagi sebuah paragraf. Berdasarkan posisi kalimat topik, paragraf dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, dan paragraf penuh kalimat topik. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf. Contoh, olahraga akan membuat badan kita menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Fisik orang yang berolahraga dengan yang jarang atau tidak pernah berolahraga sangat jelas berbeda. Contohnya, jika kita sering berolahraga, fisik kita tidak mudah lelah. Sedangkan yang jarang atau tidak pernah olahraga, fisiknya akan cepat lelah dan mudah terserang penyakit. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat pokoknya ditempatkan
pada akhir paragraf atau terbentuk paragraf induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dan pokok pembicaraan. Contoh paragraf induktif. Pak Sopian memiliki kebun kakao seluas 1 hektar. Tetangganya, Pak Gatot, juga. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif. Bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, terbentuklah paragraf deduktif dan paragraf deduktif induktif. Kalimat pada akhir paragraf umumnya menjelaskan atau menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. Contoh paragraf deduktif induktif yaitu: pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah yang kuat, murah, dan sehat. Pihak dari pekerjaan umum sudah lama menyelidiki bahan rumah yang murah tetapi kuat. Tampaknya bahan perlit yang diperoleh dari bantuan gunung berapi sangat menarik. Bahan ini tahan api dan air tanah. Usaha ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun rumah yang kuat, murah, dan sehat untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Yang keempat, yang terakhir, yaitu paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Kondisi seperti itu dapat atau biasa terjadi akibat sulitnya menentukan kalimat topik karena kalimat yang satu dan lainnya sama-sama penting. Paragraf semacam ini sering dijumpai dalam uraian bersifat deskriptif dan naratif, terutama dalam karangan fiksi. Contoh paragraf penuh kalimat topik. Pagi hari itu aku berolahraga di sekitar lingkungan rumah. Dengan udara yang sejuk dan menyegarkan, di sekitar lingkungan rumah terdengar suara ayam berkokok yang menandakan pagi hari yang sangat indah. Kuhirup udara pagi yang segar sepuas-puasku. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Septiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam paragraf berdasarkan sifat isinya. Jadi ada 5 macam paragraf, yaitu persuatif, argumentasi, naratif, deskriptif, dan eksposisi. Yang pertama saya akan jelaskan adalah paragraf persuatif. Paragraf persuatif adalah paragraf yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak si pembaca. Paragraf persuatif banyak dipakai dalam penulisan iklan seperti majalah dan koran. Sedangkan paragraf argumentasi, deskriptif, dan eksposisi pada umumnya dipakai dalam karangan ilmiah seperti buku, skripsi, majalah, dan laporan. Paragraf naratif sering dipakai untuk karangan fiksi seperti novel ataupun cerpen. Contohnya yaitu, marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bebas dari banjir dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh sampah-sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran pada diri kita masing-masing untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang isi paragrafnya membahas masalah dengan bukti-bukti alasan yang mendukung. Contohnya, menurut Ketua Panitia Dery Saputra, mujur merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh HMTK untuk memilih ketua dan wakil ketua HMTK yang baru. Bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan HMTK periode 2008 sampai 2009, maka sebagai penggantinya dilakukan mujur untuk memilih ketua dan wakil ketua HMTK yang baru untuk masa kepengurusan 2009 sampai 2010. Yang ketiga adalah paragraf naratif. Paragraf naratif adalah isi paragraf menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk data atau cerita. Contohnya, pada game pertama, Kido yang bermain dengan lutut kiri di Bebat mendapat perlawanan ketat Chai Liu hingga skor imbang 16-16. Pada posisi ini, Kido atau Hendra yang lebih berpengalaman dalam berbagai kejuaraan memperlihatkan keunggulan mereka. Contoh yang kedua, pergilah Arli ke pasar menggunakan sepeda bututnya. Sesampainya di pasar, ia membeli kebutuhan sehari-hari bersama ayahnya yang sakit-sakitan. Setelah membeli kebutuhan barang itu,
Dia menuju rumahnya yang berupa gubuk di pinggir jalan. Yang keempat adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa. Contohnya, kini hadir mesin cuci dengan desain bunga krisesen yang terdiri dari beberapa pilihan warna, yaitu pink elegan dan dark red untuk ukuran tabung 15 kg. Di samping itu, mesin cuci dengan bukaan atas ini juga sudah dilengkapi dengan LED display dan tombol-tombol yang dapat memudahkan penggunaannya. Adanya fitur eye sensor juga akan memudahkan proses mencuci. Contoh yang lain, aku tidak lagi berada di kamarku, tetapi di suatu ruangan bersama-sama sekelompok orang yang sama sekali tidak pernah kulihat sebelumnya. Bau asap tembakau memenuhi ruangan itu, tetapi tidak seorang pun kelihatan peduli dan semua tampak duduk tenang. Contoh yang ketiga, siang itu aku duduk santai di sofa empuk di dalam apotik milikku yang baru saja kubuka. Apotik ini adalah impianku sejak aku kuliah di farmasi dulu. Aku bisa mendirikan apotik di kota kelahiranku. Yang terakhir adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan sesuatu fakta atau kenyataan kejadian tertentu. Contohnya, Rahmat Djoko Pradopo lahir 3 November 1939 di Klaten, Jawa Tengah. Tamat SD dan SMP tahun 1995 di Klaten. SMA 2 tahun 1958 di Yogyakarta. Masuk jurusan Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada, tamat sastra tahun 1965. Pada tahun 1978, Rahmat mengikuti penataran sastra yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Jakarta bersama ILDI EP dan terpilih untuk melanjutkan studi di Pasca Sarjana Rijksuniversiteit Leiden, Nederland tahun 1980 sampai 1981 di bawah bimbingan Profesor Dr. Teu. Contoh yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintahan dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak begitu penting atau bersifat konsumtif harus ditekan sehingga akan menghambat atau memperkecil jumlah uang beredar dalam masyarakat. Contoh lainnya lagi, uang kartal atau uang giral merupakan alat tukar atau alat jual beli yang digunakan manusia pada zaman modern karena pada saat kita tidak mungkin lagi menggunakan sistem barter seperti zaman dahulu. Uang terdiri dari dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Contoh yang terakhir yaitu pekerjaan akuntan. Pada dasarnya pekerjaan akuntan mencakup dua bidang, yaitu akuntansi dan audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Nuryanti. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai paragraf. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah jenis paragraf berdasarkan fungsi dan karangannya. Jenis paragraf berdasarkan fungsi dan karangannya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf pembuka, yang kedua adalah paragraf pengembang, dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf pembuka bertujuan untuk mengutarakan suatu aspek pokok dalam sebuah karangan. Sebagai bagian awal sebuah karangan, paragraf pembuka harus difungsikan untuk 3 aspek. Aspek yang pertama untuk menghantar pokok pembicaraan, yang kedua untuk menarik minat pembaca, dan yang ketiga untuk menyiapkan atau menata pikiran untuk mengetahui isi seluruh karangan. Setelah memiliki ketiga fungsi tersebut, maka paragraf pembuka memegang peran yang sangat penting dalam sebuah karangan. Paragraf pembuka harus disajikan dalam bentuk yang menarik untuk pembaca. Untuk itu, bentuk-bentuk berikut dapat dimanfaatkan sebagai bahan menulis paragraf pembuka. Yang pertama, kutipan, peribahasa, dan anekdot. Yang kedua, pentingnya pokok pembicaraan. Yang ketiga, pendapat atau pernyataan seseorang. Yang keempat, uraian tentang pengalaman pribadi. Yang kelima, uraian mengenai maksud dan tujuan penulisan. Dan yang keenam adalah sebuah pertanyaan. Kemudian yang kedua ada paragraf pengembang. Paragraf pengembang bertujuan untuk mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dikembangkan pada alinea pembuka.
Paragraf ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama, untuk mengemukakan inti persoalan. Yang kedua, untuk memberikan ilustrasi. Yang ketiga, untuk menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya. Yang keempat, meringkas paragraf sebelumnya. Dan yang kelima, mempersiapkan dasar bagi simpulan. Kemudian yang terakhir ada paragraf penutup. Paragraf ini berisi simpulan bagian karangan atau simpulan seluruh karangan. Paragraf ini sering merupakan pernyataan kembali maksud penulis agar lebih jelas. Mengingat paragraf penutup dimaksudkan untuk mengakhiri karangan. Penyaji harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Kemudian yang kedua, isi paragraf harus berisi simpulan sementara atau simpulan akhir sebagai cerminan inti seluruh uraian. Kemudian yang ketiga, sebagai bagian yang paling akhir dibaca, maka disarankan paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Sekian dan terima kasih.